Mentor yang akhirnya muncul sebagai sosok rumor seharusnya dan last picknya Martis. Yes, ini tadi sempat dinotis juga dari Martis. Apakah memang Martisnya ini enak buat nge-counter Fredrin? Tadi kita sempat membahas Akai juga yang bisa combo bareng sama Arlot. Tapi ternyata Martis yang dipilih oleh Myanmar. So teman-teman, gue minta kalian bersatu dulu teman-teman. Lupain dulu semua jersey kalian, tim favorit kalian. Karena semuanya bersatu demi Indonesia. Talent prediction dari kita berdua sudah pasti. Tidak ditanyakan Udah lagi gak perlu dong. diragukan lagi karena kita akan mendukung dan mengeluarkan semua energi kita untuk bisa mendukung Indonesia di match pertemuan antara Indonesia dan Myanmar pastinya. Dengan surprise pick Minotaur yang muncul untuk kali ini. Harus metode pick off dan team fight nantinya yang bakal menjadi kekuatan sendiri untuk Indonesia. Jadi kita langsung aja melihat ke Lane of Down akan seperti apa karena aku udah deg-degan banget. Pastinya buat teman-teman di rumah juga lumayan deg-degan. Oke, penentuan teman-teman. Indonesia berhadapan dengan Myanmar. Bukan lawan yang mudah, namun kita percaya Indonesia memberikan yang terbaik untuk kita. Let's go to the Lane of Down. Let's go. Dan yes, tadi seperti aku mention juga, mid-nya emang tadi udah dihabisin kan. Ivar, Syah, Valentinanya diambil. Masih ada Kadita yang memang sering kali juga, tapi ada satu tabrakan dengan Tyson's Revenge yang mencicil sedikit demi sedikit HP yang dimiliki oleh Gilang. Dengan efek terrifying-nya juga, kena splash damage, membuat dari Rahmat sedikit terpok. Tapi perlu diingat, kalau misalkan pakai favor, itu heal up-nya gede loh. Banget. Apalagi ketika dia lagi rage mode kan, itu akan nahan basic attack juga. Ngubah basic attack itu jadi heal. So, ditabrak orange-nya. Wow, dan bahkan kita bisa lihat agresivitas dari Myanmar ya, yang dimana kita melihat level yang diunggulkan dari Ken di sana mencoba langsung saja menginvasi jungle yang ada. Belum level 4, tapi Naomi benar-benar memberikan zoning out yang begitu baik untuk Myanmar. Tapi untuk Indonesia, kita melihat adanya Fredrin di area XP, Joy-nya di jungler. Betul, Nelson dengan Joy-nya. Sebenarnya untuk mobilitas ya, nantinya bakal lebih enak. Mungkin di XP-nya agak sedikit lama jalan, tapi gak masalah. Biar mid lane Ken bermain dengan sangat-sangat agresif. Dengan power spike di level 4. Perlu dilihat ya, ZP agak sedikit ke arah depan sana. Nielsen yang tidak ada rekannya. Melihat player Myanmar yang ada di sana 3 orang, sehingga Nielsen pun harus merelakan gold crab-nya diamankan di tangan dari Myanmar. Oke, Turtle sekarang. Romernya sama-sama lagi ngambil level 4. Yap. Nantinya bakal sama-sama punya ultimate dan lumayan berbahaya. Tapi sepertinya di reset terlebih dahulu. Ken masih belum percaya diri untuk ngambil karena dari Joy-nya Nelson juga udah mulai ngambil purple. Mungkin pertarungannya akan ditahan sedikit sampai Nelsonnya punya purple dan mulai nge-set up ke arah Turtle-nya. Yes, dan mereka udah coba untuk zoning out masing-masing ya. Udah set up posisi juga ke area Turtle yang akan menjadi penentuan. Mampukah adanya kontes yang dilakukan, tapi lihat udah coba ditarik lagi ke sisi dari Indonesia. Pokingan damage udah terasa juga dan Justin IMD terhadap Rofev bakal coba untuk ditabrak lagi, dihindari begitu saja. Tapi lihat Rizky di depan sana juga menahan damage yang cukup banyak, tapi Gilang memberikan surprise attack tapi belum cukup damage sehingga Rofev harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan retribution dari Nelson berhasil mendapatkan turtle-nya. Ada Bian Fury yang terbuka tapi Gilang tersana harus terpick off begitu saja. Satu player yang hilang dari Indonesia ditukar dengan adanya Turtle juga dari Indonesia. Fight yang cukup panjang sampai gold lane-nya datang loh. Jabran turun tangan untuk ngebantu di arah Turtle. Sisi baiknya adalah Indonesia mendapatkan buff Turtle yang sekarang dipegang sama Nelson. Mungkin ya harapannya bisa untuk megang kendali untuk 1 menit ke depan. Bisa untuk invasi juga. Tapi terlihat dari Myanmar ini dia nggak kendor sama sekali. Mereka coba untuk memimpin rotasi nanti dan untuk Gilang. Buying time yang lama banget tadi dilakukan, tapi tetap harus menjadi korban. Wow, dan Gilang masih belum punya cukup damage ya untuk bisa instant burst. Apalagi yang pasti ada di depan yaitu dari Naomi atau Ken. Yang bakal buka visionnya terlebih dahulu. Dan Indonesia harus bersabar dulu nih, udah dapetin Turtle tadi. Dan sekarang goldnya juga udah sama nih, makin sengit lagi, tipis-tipis aja perbedaannya, nggak terlihat adanya dominasi dari kedua belah tim untuk saat ini. Dan tinggal tunggu momentum terlebih dahulu. Dan bahkan Jabran di sini cukup bisa menabung. Dia coba untuk bantu clear di arah mid. Iya, dia coba untuk makan dual lane dengan konsep ya Kadita itu memang seperti biasa teman-teman.
Kurang lebihnya kalau kalian mau yang simple itu double roamer. Nah gampangnya kayak gitu. Jadi midnya juga dimakan sama Beatrix. Namun kita lihat di arah bottom lane. Yes, dan bahkan lihat dengan adanya Rahmat kali ini berhasil juga menculik Naomi sendiri. Electrifying Beast sudah diaktifkan. Nielsen mengejar ke belakang tapi nampaknya masih bisa mundur ke arah belakang. Belum ada poin pick off lagi setelah adanya Naomi yang ditumbangkan. Tapi ini menjadi sebuah angin segar juga nih untuk Indonesia, di mana mereka coba untuk pick off satu persatu sekarang. Iya betul sekali. Mungkin di arah bottom lane Gilang ternyata rock wave yang dikeluarkan coba untuk di cancel. Mungkin di sisi lain Ruby Dede coba untuk membeli waktu lagi, ditabrak mungkin di depan ada Nelson yang harus mundur terlalu dalam, tidak boleh bermain di dalam turretnya dan reset kembali dari keduanya. Yap, dan ternyata ada pertarungan juga di sisi yang berlainan, bahkan Nielsen ditumbangkan. Sehingga tidak akan ada adu retribution di area turtle. Kalau kita intip dari minimap, itu Ken-nya udah beradu dan udah set up di area turtle. Tapi di sana hanya ada Rizky yang nggak punya power of retribution. Iya, hanya mengganggu saja. Mungkin kalau di akhir memang retribution dari Ken akan debate gitu kan. Akan dipaksa untuk keluar. Namun ternyata itu nggak cukup karena pertukarannya nggak worth sebetulnya. Di bottom lane tadi terlalu lama dan punishment ke arah Nelson ini lumayan bahaya menurut gua. Jadi harus lebih scaling lagi. Indonesia harus lebih tenang lagi. Kita lihat dari segi item Blade of Despair sudah dikantongi oleh Jabran. Power spike utamanya udah ada nih. Next itemnya bisa ke arah Malefic Roar mungkin. Atau kalau memang Fear Hammer mau dijadiin dulu ke arah Hunter Strike juga bisa. Tergantung memang nanti situasinya seperti apa. Namun kalau untuk gold lane, top lane. Wah, bahkan coba untuk ditabrak lagi, dive in ke dalam satu outer turret yang berada di arah atas. Hampir saya bisa dihancurkan, tapi yes, dengan adanya satu buah pergerakan yang cukup cepat dari Zippy, berhasil untuk hancurin outer turret di arah top lane. Sebenarnya mau coba untuk ditahan oleh Indonesia, tapi cukup sulit. Iya. Karena tadi agak sedikit terlambat datang ke atas. Betul, setupnya udah di jalan duluan dari Myanmarnya dan sekarang kondisinya 1000 gold yang diungguli oleh Myanmar. Ini bahaya banget. Ini bahaya banget, min 1 jantung teman-teman. Oh my Sama God. kita deg-degan ya, jadi tetap harus didukung apapun yang terjadi. Mereka gue yakin bakal kasih yang terbaik. So mid lane, Yes. perang lagi. Udah mulai terjadi adanya pertemuan di area river dengan adanya Ashura Aura yang mencoba untuk mencicil keberadaan dari Gilang, membuka rerumputan, tapi charge dari rerumputan juga sudah mulai terdengar. Tapi nampaknya bakal coba untuk diurungkan kembali niatnya. Golden Staff sudah diamankan di tangan dari Zippy. Indonesia mereka harus kembali menabung dulu, dan bahkan ini dia combo wombo yang memang nggak mau dikomit kepada Justin. Karena di sana Justin masih siap dengan adanya flicker dan juga raw wave imitasi. Oke, dan stun menuju ke arah Gilang kali ini. Bakal coba dikembalikan mungkin Nelson di bagian depan. Gak mau terlalu komit, Petrify yang miss. Gilang, oh no. Di bagian lain masih ada Turtle yang coba untuk di setup kali ini Ken. Dengan power retributionnya dan masih bisa di-secure oleh Myanmar. Kembali mundur dari keduanya, coba untuk mereset ulang lagi. Satu advantage yang diambil oleh Myanmar. Oh my god, itu ada sedikit miss ya dari aksi penculikan menuju ke arah Ruby Dede. Ya. Dan bahkan kembali dipersempit lagi dengan adanya satu poin pick off yang tadi berhasil didapatkan juga plus Turtle tadi, membuat dari Myanmar sekarang unggul di angka 1.300. Indonesia mereka harus bangkit, tapi ini dia tabrakan menuju ke arah seorang Rahmat yang harus ditumbangkan. Nielsen. Outer turret pun gak bisa lagi dipertahankan, tapi Nielsen is coming dengan ada Electrifying Beats. Langsung menumbangkan sesosok Zippy di sana, tapi memang Jabran juga terculik. Ruby Dede kali ini juga nggak punya lagi HP yang terlalu banyak, tapi Gilangnya yang berhasil untuk DP dan bahkan tersisa Nielsen yang mencoba untuk bertahan, masih bisa bertahan dan membiarkan sesosok Rizky yang mencoba untuk mempertahankan inner turretnya juga dihilangkan di tangan dari Myanmar. Oh no. Ini bahaya rotasi 4-man ganking yang bagus banget dari Myanmar. Akhirnya satunya nyusul jadi 5-man ganking, midnya mulai terbuka. Nelson datang di waktu yang tepat, namun di sisi lain Jabrannya dikejar. Jabrannya dikejar dan berhasil ditumbangkan tadi. Membuat damage yang kita tahu Indonesia punya power spike damage fisikal itu di Jabran. Dan itu yang ditumbangkan, namun hilang kali ini, harus sedikit berhati-hati lagi. Satu hal positif, carry dari Zippy ini nggak pakai Purify. Jadi nextnya mungkin bisa di pick off oleh Gilang dengan Petrify-nya. Oke, tapi memang harus punya rerumputan dulu yang aman nih ya, trapping-trappingnya. Tapi dari Rahmat yang mencoba untuk di-commit saja, ada damage dari Renner Apathy
yang nampaknya mencoba untuk mencicil saja. Tapi untuk kali ini Indonesia harus reset dulu nih. Mereka harus coba untuk kembaliin tempo mereka. Karena dalam keadaan yang cukup tertinggal, Myanmar sekarang lagi memegang kendali atas permainan ini nih, Lim. Betul, perbedaan 2000 gold di menit 9. Sebenarnya ini masih bisa banget untuk dikejar. Gak ada seperempat item untuk setiap player kok total dari perbedaan goldnya. Jadi masih cukup aman. Yang penting jangan ada misplay lagi dan Tyrant Revenge. Wow, Tyrant Revenge yang bakal langsung di-commit begitu saja dengan Rovef dan juga Petrify menuju ke arah depan sana. Dan itu dia, Minion Fury yang impactful membuat dari Rubidade berhasil untuk dihilangkan. Tapi lihat Naomi-nya, 2 player hilang, 3 bahkan dari Myanmar, tersisa 2 saja. Indonesia berhasil untuk memenangkan fight-nya dan mencoba men-take over Lord yang pertama. Momentum yang sangat baik, Rahmat menjadi inisiator tunggal yang sangat-sangat optimal. Minion Fury connect ke arah 3 target yang benar-benar penting, langsung nge-burst ke arah Rubidade. Dan bahkan Lord kali ini, Lord yang pertama bisa dikuasai oleh Indonesia. Buat teman-teman yang lagi nonton, boleh minta lagi nih hashtagnya teman-teman. Indonesia yang lagi berjuang kali ini bisa membalikan momentumnya. Yes, karena mereka bisa memanfaatkan keadaan. Counter initiate yang dilakukan, 1 tabrakan tadi dari Tyrant's Revenge. Dan kita perlu ingat ya, Tyrant's Revenge kan areanya nggak terlalu gede kan. Yes. Dan kita lihat teritori Minion Fury itu kan gede banget ya. Betul. Dan itu retak sadadanya tuh daerah river. Iya, dan burstnya tadi on time, semuanya siap. Benar, dengan Petrify yang ready, Rovef-nya juga tadi udah cukup siap dan membuat Indonesia sekarang unggul nih dari segi goldnya. Oke, 2000 gold langsung dikembalikan. Final slash barusan karena Rizky, tapi tanky banget Rizky, bahkan gak getar sama sekali. Lordnya ada di bagian bottom lane, mungkin ngabisin inner turret dulu ya, menjadi tujuan utama dari Indonesia untuk sekarang. Yes, 3 outer turret udah hancur, inner turret yang akan menjadi target selanjutnya. Tapi lihat, zoning out yang dilakukan oleh Rahman juga udah mulai terasa. Dengan adanya Renner Apathy membuka rerumputan, tapi Magic Sentry telah diaktifkan oleh Myanmar, di mana Indonesia keberadaannya udah mulai ke spot nih, mencoba langsung nge-split push juga di arah bawah dengan adanya 1 Lord yang coba dikawal. Tapi minion di atas gak terdorong nih, agak cukup sulit. Ini masih Lord yang belum enhance dan masih bisa di-defense dengan cukup mudah oleh Myanmar. Oke, pressure-nya tapi gak lepas. Indonesia masih memberikan tekanan untuk Myanmar. Dengan Lord yang belum enhance aja, dia berani untuk nabrak ke arah base turretnya walaupun memang belum bisa hancurin. Tapi paling nggak dari Myanmar harus tahu kali ini Indonesia sedang memegang kendali. Mereka nggak boleh terburu-buru apalagi di top lane. Ken bakal coba di pick off mungkin masuk dari Nelson ke bagian depan. Namun turret yang coba untuk dituju. Electrifying Beast keluar dan harus reset lagi dari keduanya. Inner turretnya botak semua. Mereka mau coba untuk ngasih gertakan aja ya untuk mundur. Dan ternyata emang nggak mencoba cari poin pick off. Mereka berfokus untuk hancurin inner turretnya dulu. Lebih ke zoning berarti tadi ya? Ya. Untuk ke arah Ken-nya. Dan memang Ken-nya pasti akan kepukul mundur. Karena satu posisi adalah dia udah ngeluarin Ashura auranya. Ditabrak sama Nelson, di belakangnya juga siap nge-backup dari Rahmat. Ya udah paling benar pilihan yang terbaik adalah mundur. Dari segi item kita melihat Divine Glaive ternyata bersama dengan Genius One. Penetrasi dari Nelson ini udah sangat-sangat maksimal. Ada Holy Crystal juga dan ke arah Bloodwing bahkan. Ini bahkan memperkuat lagi damage dari Magicalnya. Oke, dan ini juga udah menjadi kesempatan juga ya untuk nge-invade ke arah Purple Buff. Dan yes, berhasil. Indonesia sekarang sudah mencoba untuk dominasi game kita kali ini dengan inisiasi yang begitu baik pula ya. Counter initiate yang dilakukan. Kami percaya Indonesia akan bisa memberikan yang terbaik kembali. Karena sekarang mereka udah ke-boost lagi nih. Dalam keadaan under dengan 1 momen yang udah bisa ngebalikin. Sekarang Myanmar dalam posisi defense. Betul. Kali ini pressure-nya ada di Indonesia. Bloodwing-nya sudah jadi teman-teman. Nelson sudah mempunyai shield tambahan dengan absorb yang lumayan enak banget. Tambahan lari juga. Lord kedua akan segera hadir di Lane of Down. Bisa menjadi poin fight yang bakal terjadi juga nanti. Tapi bakal cepet banget sepertinya. Karena langsung dialain sama Indonesia. Yap. Karena kita tahu ya ada power dari Jabran juga. Tapi lihat, mampukah adanya kontes menuju Lord yang sekarang udah mulai dilihat. Tapi ternyata Gilangnya terpick off. Dan bahkan lihat damage dari ZP-nya udah mulai sakit. Rizky-nya termeltdown dengan decimation yang bahkan Lordnya di take over. Tyrus defense connect kepada 2 orang sekaligus. Damage dari belakang tapi Nielsen-nya terpick off. 3 orang dari Indonesia berhasil dihilangkan. Dan bahkan Jabran tersisa sendirian dan mega kill pun diamankan pula di tangan dari Justin. Tapi lihat one by one situation Jabran terpick off dan wipe out tercipta di tangan dari Myanmar. Dan akankah ini menjadi one straight push karena hanya ada 1 orang aja dari Myanmar yang terpick off. Oh no, ini buruk dan kondisinya Gilang masih punya rock wave. Masih bisa clear mungkin di 1 wave terakhir.
Rizky juga bentar lagi spawn. Mid-nya dipaksa habis-habisan dan best turret-nya hilang. Ini bahaya. Ini cukup berbahaya, tersisa Rizky dan juga Gila yang mampukah bertahan. Tapi ada Minion yang langsung saja digiring. Tapi Myanmar, mereka mencoba bermain disiplin. Mereka mundur dulu dan Indonesia masih punya nafas lebih panjang lagi. Wow, mid 1 jantung kembali teman-teman. Tetap harus didukung dan Lordnya